can't be the only Boy, plan. you just my sneaking link, so don't keep texting me. I'm not your bitch, stop checking me. You come last when he next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kimia sistem larutan penyangga dalam tubuh. Yang pertama itu ada sistem penyangga karbonat dalam darah. Yang kedua itu ada sistem penyangga fosfat dalam cairan intrasel. Dan yang ketiga itu ada sistem penyangga asam amino atau protein. Sistem penyangga karbonat dalam darah. Bagaimana peranan sistem penyangga karbonat dalam darah? Darah mempunyai pH yang relatif tetap, yaitu sekitar 7,4. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem penyangga H2CO3 atau HCO3-, sehingga meskipun setiap saat darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, pengaruhnya terhadap perubahan pH dapat dinetralisir. Jika darah kemasukan zat yang bersifat asam, ion H- dari asam tersebut akan bereaksi dengan ion HCO3-. H ditambah HCO- akan menjadi H2CO3. Sebaliknya, jika darah kemasukan zat yang bersifat basa, ion OH dari basa tersebut akan bereaksi dengan H2CO3. OH- ditambah H2CO3, HCO3 ditambah H2O. Perbandingan konsentrasi HCO3 dalam darah sekitar 20:1. Hal ini dapat terjadi karena adanya keseimbangan antara gas CO2 yang terlarut dalam gas dengan H2CO3, serta keseimbangan kelarutan gas CO2 dari paru-paru dengan CO2 yang terlarut. CO2 ditambah H2O sama dengan H2CO3. Apabila di dalam darah banyak terlarut H2CO3, darah akan segera melepaskan gas CO2 ke dalam paru-paru. Jika metabolisme tubuh meningkat, misalnya akibat olahraga atau ketakutan, maka pada proses metabolisme tersebut banyak dihasilkan zat-zat yang bersifat asam yang masuk ke dalam aliran darah dan akan bereaksi dengan HCO3- dalam darah sehingga menghasilkan H2CO3 dalam darah. Tingginya kadar H2CO3 akan mengakibatkan turunnya nilai pH. Untuk menjaga agar penurunan pH tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai menjadi gas CO2 dan H3O. Akibat yang terjadi adalah pernafasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika pada kondisi tertentu darah menjadi mengandung basa ion OH-. Adanya basa akan diikat oleh H2CO3 yang selanjutnya akan berubah menjadi ion HCO3-. Dengan demikian diperlukan gas CO2 dari paru-paru yang harus dimasukkan ke dalam darah untuk menggantikan H2CO3 tersebut. Hal ini mengakibatkan pernafasan berlangsung lebih cepat. Darah mempunyai kisaran pH 7,0 sampai 7,8. Di luar nilai tersebut akan berakibat fatal terhadap tubuh. Penyakit akibat pH darah terlalu rendah disebut dengan asidosis, sedangkan jika PLT darah terlalu tinggi disebut dengan alkalosis. Akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang sistem penyangga fosfat dalam cairan intrasel. Cairan intrasel merupakan medium penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam atau basa. Adanya zat hasil metabolisme yang berupa asam akan menurunkan nilai pH cairan intrasel. Dan sebaliknya, jika dihasilkan zat yang bersifat basa akan menaikkan pH cairan intrasel. Di dalam proses metabolisme tersebut dilibatkan enzim yang bekerja dengan baik pada lingkungan pH tertentu. Oleh karena itu, pH cairan intrasel harus selalu dijaga agar pH-nya tetap sehingga semua enzim dapat bekerja dengan baik. Jika ada satu enzim saja yang bekerja tidak sempurna, maka dapat timbul penyakit metabolik. Sistem penyangga fosfat H2PO4- atau HPO4-2- merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Jika dari proses metabolisme dihasilkan banyak zat bersifat asam, ion H+ akan segera bereaksi dengan ion HPO4-2- yaitu HPO4-2- ditambah H+ akan menghasilkan H2PO4-. Jika ada proses metabolisme menghasilkan senyawa yang bersifat basa, ion OH- akan bereaksi dengan ion H2PO4-, yaitu H2PO4- ditambah OH- akan menghasilkan HPO4-2- ditambah H2O. Dengan demikian,
Perbandingan konsentrasi H2PO4- atau konsentrasi HPO4-2- akan selalu tetap, dan ini akan menyebabkan pH larutan tetap. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga, yang C, yaitu sistem penyangga asam amino atau protein. Perlu diketahui, asam amino itu memiliki gugus asam dan gugus basa. Asam amino dapat berfungsi sebagai sistem penyangga di dalam tubuh. Adanya ion H+ akan mengikat gugus yang bersifat basa. Sedangkan jika ada kelebihan, ion OH- akan diikat oleh gugus yang bersifat asam. Dengan demikian, larutan yang mengandung asam amino relatif memiliki pH tetap.